Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi kita di tema 4, subtema 1, yaitu di pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Di pembelajaran 4, materi yang kita bahas yaitu menghubungkan sikap tokoh dengan sila pertama Pancasila, dan yang kedua memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dapat diartikan bahwa sila pertama mengajarkan kita bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya masing-masing. Agama juga mengajarkan bagi pemeluknya untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, sama seperti cerita pada kisah seorang anak dengan ibunya. Di sini kita akan menghubungkan sikap tokoh dengan sila pertama Pancasila. Pada kisah seorang anak dengan ibunya, terdapat seorang anak perempuan yang tinggal bersama ibunya. Anak ini sangat manja dan pemalas, sombong saat ayahnya masih hidup. Namun ketika ayahnya meninggal, dia tetap saja sombong, manja dan juga bermalas-malasan, sehingga ibunya harus terus bekerja sendirian di ladang untuk memanen jagung dan juga singkong. Sampai suatu ketika ibunya jatuh sakit dan dia juga tidak menolong ibunya dan tidak menghormati ibunya ketika sakit. Ia malah menyuruh ibunya untuk bangun dan bekerja dan membuatkan dia makan. Namun dia tidak mengetahui kalau ibunya itu sedang sakit karena sifat yang dia miliki, yaitu pemalas dan juga manja. Nah, pada suatu ketika temannya lah yang bernama Rika yang membuat ia sadar bahwa ibunya sakit dan ibunya lah harus bekerja siang malam untuk menghidupinya. Ketika dia sudah dinasehati oleh temannya yang bernama Rika ini, dia sudah sadar bahwa sikap-sikapnya selama ini tidak baik pada ibunya. Ani pun sadar bahwa sikapnya selama ini salah dan berjanji pada ibunya akan berubah menjadi seorang anak yang baik dan berbakti pada ibunya. Sejak itulah Ani berubah menjadi anak yang rajin, baik dan selalu membantu ibunya. Nah, kita sedang menghubungkan tokoh dengan sila pertama Pancasila. Pada teks di atas, tokoh yang ada di dalam cerita itu ada ibu, Ani, dan juga Rika. Siapa yang telah ditinggal ayahnya dan hidup bersama ibunya, yaitu Ani. Ani ditinggal oleh ayahnya dan hidup bersama ibunya. Nanti bisa diisi ya, ibu bantu jawab. Apa yang dilakukan Ani ketika ibunya bekerja di ladang? Ani hanya bermalas-malasan dan tidur ketika ibunya bekerja di ladang. Bagaimana sikap Ani terhadap ibunya? Sikap Ani terhadap ibunya yaitu dia sikapnya suka marah-marah dan suka membuat ibunya menyuruh ibunya tidak baik kepada ibunya. Mengapa Ani memiliki sifat yang kurang baik? Karena dari masa kecil ia sudah dimanja, dibuat sombong dan tidak dibiasakan bekerja oleh orang tuanya sejak masih kecil, sejak ayahnya masih hidup. Siapa yang menasehati Ani sehingga ia bisa berubah? Yaitu Rika, salah satu sahabat Ani. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Bahwa yang pertama, kita tidak boleh menjadi orang yang pemalas. Yang kedua, kita harus selalu senantiasa membantu kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita juga ya. Itu adalah hal-hal baik yang harus kita miliki. Kemudian kita lanjut di
halaman 44. Di sini ada mendiskusikan tugas setiap profesi. Yang pertama ini yang A, yaitu tugas pekerjaannya seorang penjahit, tugasnya itu menjahit pakaian. Yang kedua itu dokter, tugasnya menyembuhkan pasien. Yang ketiga itu pemadam kebakaran, tugasnya untuk memadamkan api. Yang keempat atau D, yaitu petugas SPBU, yaitu tugasnya untuk mengisi bahan bakar. Yang kelima ini yaitu seorang petugas penjaga di rel kereta api ya. Nah, selanjutnya mengetahui etika bekerja. Etika berarti sebuah perilaku atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika dalam bekerja berarti perilaku menghormati pekerjaan, kedisiplinan dalam pekerjaan, dan sikap baik dalam melakukan pekerjaan. Ada beberapa etika yang dapat kita lihat kalau di kantor. Yang pertama yaitu menampilkan rasa percaya diri. Yang kedua menjaga disiplin diri, datang tepat waktu, meninggalkan pulang tepat waktu juga, tidak meninggalkan pekerjaan tanpa izin, dan lain-lain. Etika masuk kantor yaitu mengucapkan salam, selalu menunjukkan wajah yang ceria, menanyakan kabar, dan mengucapkan salam pada atasan setiap pagi. Yang keempat, memahami etika pergaulan. Etika pergaulan termasuk di tempat kerja sebagai berikut: bersikap sopan dan santun, ramah ketika di tempat kerja, perhatian terhadap rekan kerja, mampu menjaga perasaan orang lain, dan mampu mengendalikan emosi. Yang kelima, etika berpakaian. Kita harus berpakaian yang rapi ketika kita di tempat kerja, yang sopan dan tidak warna yang mencolok. Yang keenam, etika ketika berbicara di tempat kerja. Kita harus menggunakan tata bahasa yang baik, tidak menggunakan nada suara yang tinggi, menjadi pendengar yang baik, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketujuh, hubungan dengan atasan. Selalu menghormati kepada setiap atasan, meminta saran, memberi masukan secara bijak, tidak membuat malu atasan. Yang ke-8, hubungan dengan teman sekerja, yaitu teman sekerja kita ya, tidak menganggap teman sekerja sebagai pesaing tetapi mitra kerja, tidak mengembangkan kebiasaan saling membantu untuk hal-hal positif, tidak mengembangkan kebiasaan saling mengingatkan, tidak menjatuhkan teman di hadapan atasan. Yang ke-9, hubungan dengan bawahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan hubungan dengan bawahan ini biasanya kalau kita memiliki jabatan dan kita memiliki bawahan, yaitu menghargai bawahan kita sebagai manusia yang bermanfaat, tidak selalu menunjukkan kekuasaan, selalu membangun hubungan yang profesional, dan memberikan perintah dan teguran yang sangat bijak, tidak memerintah ataupun menegur yang semena-mena. Yang 10, menjaga kredibilitas diri. Yang pertama, berbicara dengan jujur, selalu menepati janji, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Oke ya. Kemudian kita masuk di pembelajaran 5, yaitu menggambar benda 3 dimensi dan menggali informasi tentang pengaruh sumber daya alam dan jenis pekerjaan yang terkait. Menggambar benda 3 dimensi. Apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang bekerja sebagai tukang? Tukang itu menghasilkan sebuah meja, lemari, terus pintu, jendela, dan lain-lain. Barang-barang dihasilkan tukang antara lain seperti yang Ibu sebutkan tadi, meja, kursi, lemari. Sementara itu, para tukang batu menghasilkan rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Dapatkah kamu menggambarkan benda-benda tersebut? Menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan seorang melalui bahasa gambar. Misalnya, seorang desainer ingin membuat Gucci, tentu ia akan membuat rancangan gambar sebelum ia membuat gambar Gucci yang sesungguhnya ya. Jadi kita harus membuat sebuah rancangan gambar atau yang biasa disebut dengan sketsa. Menggambar bentuk
adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Semakin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar bentuk yang dibuat semakin sempurna. Objek gambar bentuk bisa jadi dari benda-benda flora, fauna, manusia, dan alam di sekitar kita. Ditinjau dari segi jenis, benda yang digambar menggambar bentuk 3 dimensi terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama menggambar bentuk benda kubustis. Di sini bentuk benda kubustis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangunan kubus atau balok, misalnya meja, lemari, kotak pensil, kulkas, dan sebagainya. Benda-benda yang bentuknya seperti kubus atau balok. Yang kedua, menggambar bentuk silindris. Silindris itu bulat ya. Bentuk-bentuk yang menyerupai silindris atau elips, misalnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan sebagainya. Yang ketiga, menggambar bentuk benda bebas. Benda bebas ini adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan lain-lainnya ya. Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Menggunakan model berarti menggambar benda terfokus pada objek yang digambar, bukan sekedar ingatan. Model gambar dapat dibuat secara langsung atau tidak langsung. Menggambar secara langsung yaitu menatap model yang ada di depan mata kita. Kemudian menggambar tidak langsung yaitu menggambar model dari foto atau foto dari majalah, koran, maupun media ya. Menggambar ada dua, yang ini contohnya menggambar langsung, ada benda di depannya, dan ini menggambar model secara tidak langsung, dia menggunakan gambar ya. Nah, di sini ada media dia dalam menggambar. Ada beberapa alat dan bahan untuk menggambar bentuk benda dibedakan berdasarkan penggunaan medianya. Yang pertama, media kering. Media kering itu contohnya ada pensil, krayon, spidol, konte. Konte merupakan jenis pensil dari bahan lunak berwarna hitam dan pekat, sering digunakan membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Dan drawing pen, alat menggambar yang sering digunakan untuk teknik arsir dan blok. Nah, ini contoh-contohnya untuk media kering. Ada beberapa krayon, pensil, kemudian konte, dan lain-lain. Untuk media basah, biasanya dalam keadaan basah, bahan warnanya tersimpan dalam bentuk tub, botol, dan kaleng. Contohnya media basah ada cat air, cat poster, tinta, cat minyak, ekolin. Nah, bahan dari berbagai warna, sangat cocok untuk blok, arsir, dan gradasi. Biasanya media basah ini digunakan untuk melukis. Kalau ada yang senang melukis, biasanya menggunakan media basah sebagai pewarnaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh jenis sumber daya alam terhadap jenis pekerjaan. Apakah pekerjaan orang tua dan orang di sekitar kalian, jenis pekerjaan dapat berhubungan dengan tempat tinggal? Secara umum ada 3 wilayah yang mempengaruhi pekerjaan seseorang, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan. Jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu biasanya orang bertani, kemudian berkebun, karena biasanya menanam sayur-sayuran buah-buahan itu dapat hidup di dataran tinggi, dapat hidup subur ya. Contohnya itu di teh, perkebunan teh banyak terdapat di puncak atau di dataran tinggi. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah yaitu bertani ya. Bertani karena bertani ini membutuhkan air untuk perairannya, maka biasanya orang-orang bertani itu adalah orang yang tinggal di dataran rendah karena memiliki hewan ternak, contohnya ayam dan bebek. Yang ketiga, jenis pekerjaan di perairan pasti kalian sudah tahu, yaitu nelayan, karena berhubungan dengan air.
mencari ikan di laut untuk mencukupi keperluan. Selain nelayan, ada juga yang menangkap ikan. Oke, kita lanjut. Jadi pekerjaan seseorang biasanya tergantung pada tempat tinggalnya. Kalau di daerah perkotaan biasanya banyak orang yang bekerja sebagai pegawai selain di 3 jenis pekerjaan di sini, yaitu dataran tinggi, dataran rendah maupun di perairan. Ya. Tergantung jenis pekerjaan atau sumber daya alam yang ada di daerah-daerah masing-masing. Oke, untuk tugasnya hari ini di tema 4, di pembelajaran 4, kalian buka di halaman 47. Di sini ada memberi tanda silang pada kolom setuju dan tidak setuju sesuai dengan pendapatmu, dan juga beri alasan nomor 1 sampai 10. Jadi silakan kalian membaca dulu, kemudian kalian memberi tanda silang sesuai setuju atau tidak setuju sesuai dengan pendapat, dan berikan alasan mengapa kalian setuju atau tidak setuju ya. Untuk tugasnya hari ini di pembelajaran 4 di halaman 67. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.